Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 63. Al-hadi wa salasuna min syu'abil iman. Cabang-cabang keimanan yang ke-31. Al-kaffaratu al-wajibatu bil jinayat. Apa terjemahannya? Terus terjemahnya lengkap. Jinayah diartikan apa? Al-kaffaratu al-wajibatu bil jinayat. Kafarah yang wajib dengan sebab ad-jinayat. Catatan kaki nomor 1. Jam'u kafaratin. Jamak dari kafarah wa ya al-khislatu allati min syaniha an tukfira al-khati'ata ay tasturuha wa tamhuha wa takhtalifu bi ikhtilafi muta'alliqiha. Wa ya al-khislah yaitu suatu sifat yang dengan sebabnya kesalahan-kesalahan itu dihapuskan dan ditutupi, yakni ditutupi dan dihapuskan. Dan takhtalifu bi ikhtilafi muta'alliqiha, dan berbeda sesuai kadar perbedaan muta'alliqiha. Qala ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan beramal amalan soleh, maka mereka itulah yang Allah akan menggantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan, dan sungguh Allah itu ghafurur rahima. Ini penyebutan tentang sifat-sifat hamba Ar-Rahman, ayat-ayat sebelumnya. Pernah lewat hamba-hamba Ar-Rahman? Surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jailu qalu salama. Pernah lewat sifat-sifat hamba Ar-Rahman. Terus walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka yang menghabiskan waktu malamnya dengan sujud dan berdiri. Itu hamba-hamba Ar-Rahman. Sampai akhir ayatnya itu, sampai ayat yang keberapa itu sifat-sifatnya disebutkan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Furqan. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala wa ya bil kitabi wa sunnati arba'u kafaratin. Dan kafarah itu dalam Alkitab dan Sunnah itu ada 4 macam. Yang pertama kafaratul qatl. Kafarah dengan sebab membunuh. Kemarin disebutkan apa? Membebaskan budak dapat 2 bulan. Terus berapa orang? Itu sandarannya Al-Quran. Kias. Yang di Al-Quran kafarah disebutkan apa? Dikiaskan ke zihar. Ya mesti yang kafarah qatl. Kafaratul qatli wa kafaratul dhihar. Kafaratul dhihar. Dhihar itu ucapan seseorang kepada istrinya, mahunna ummahatukum. Ya. Ada yang hafal surat Al-Mujadilah? Walladzina yudhiruna minkum min nisa'ihim mahunna ummatihim. In ummahatum illa. Engkau itu ucapan seorang suami kepada istrinya, engkau itu seperti punggung ibuku. Itu adalah ucapan dhihar. Dan kafarahnya yang pertama itu memerdekakan budak. Kemudian yang kedua
puasa 2 bulan berturut-turut, yang terakhir memberi makanan kepada 60 orang miskin. Itu adzihar. Wa kafaratul yamin, dan kafarah mengucapkan sumpah. Kafarahnya memberikan makan pada 10 orang miskin dari makanan yang biasa. Kemudian yang kedua memerdekakan budak, yang ketiga puasa 3 hari. Wa kafaratul masisi fi shaumi Ramadan, dan kafarah al-masis. Dimanakan apa al-masis? Bersentuhan. Masa kan bersentuhan. Karena di mana kan kafarahnya bersentuhan. Kafarah berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Di siang hari ya. Kalau di malam hari diperbolehkan. Yakni kafarahnya memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Wa mimma yaqrubu minha ma yajibu bismil fidyah, dan dari sesuatu yang dekat dari nama kafarat itu yaitu apa yang wajib dengan nama fidyah. Li'anna imma andan bin sabaqa, karena bisa jadi fidyah itu disebabkan karena suatu dosa yang telah dilakukan, au yuradu bihi at-taqarrub ila Allah ta'ala bi syai'in, atau diinginkan dengannya adalah mendekatkan kepada Allah dengan sesuatu, yakni usur amrin qad waqa'a. Kalau di kamus dibaca usur, yakni bekas dengan sebab dari suatu perkara yang telah terjadi, dan bankana au ghairu dzanbin, baik perkara tersebut berupa dosa ataupun tidak berupa dosa. Kita lihat di kamus bacanya usura, yakni isra amrin qad waqa'a, yakni setelah suatu perkara yang telah terjadi, gitu. Yakni isra amrin. Jazakumullah khairan. Yakni setelah terjadinya suatu perkara yang telah terjadi, dan bankana au ghairu dzanbin. Kemudian lafaz sumpah itu, misal seseorang yang belum tahu jawabannya saya, contohnya seseorang belanja di suatu toko, harganya kemahalan, terus dia mengucapkan saya tidak akan belanja lagi di toko itu dimasukkan sumpah apa enggak? Apa mesti didapatkan wallahi saya tidak akan belanja di toko itu lagi? Harus ada kosamnya. Berarti kalau cuma sekedar saya tidak akan belanja di toko itu lagi, cuma sekedar azam, apa dihitung sumpah? Ya mesti kan tidak dilafatkan, disimpan dalam hati kan dulu. Tekad. Berarti bukan termasuk sumpah. Afadhal. Harus disebutkan nama Allah. Itu baru dihitung yamin, sumpah. Kalau enggak berarti enggak. Berarti cuma sekedar azam ya. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, asnani wa salasuna min syu'abil iman, yang ke-32 dari cabang-cabang keimanan, al-ifa'u bil uqud, memenuhi uqud, janji-janji. Liqauli ta'ala ufu bil uqud, penuhilah oleh kalian janji-janji. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, yani ma ahallallahu, yani segala sesuatu yang Allah halalkan, wa ma harrama, dan apa saja yang Allah haramkan, wa ma farada, dan segala sesuatu yang Allah fardukan, wa ma hadda fil Qur'ani kullih, dan segala sesuatu yang telah diberi batasan dalam Al-Qur'an semuanya. Dulu pernah lewat apa? Perbedaan antara farad dan wajib, antara fardu dan wajib. Itu maksudnya, saya kemarin kan pernah tanya gitu kan, beda apa enggak ya? Iya, nah. Fardu dan wajib dalam jumhur ulama itu tidak ada perbedaan, dalam Hanafiyah dibedakan. Kalau fardu itu sesuatu yang disandarkan dengan khobar ahad, kalau wajib disandarkan dengan khobar al-mutawatir. Paham ya? Khobar ahad sama khobar mutawatir
khobarnya satu orang dengan khobarnya banyak orang. Itu menurut Hanafiyah. Dan yang dirujikan dalam usul fikih inda ahli hadis tidak ada perbedaan antara fardu dan wajib. Wa qauli ta'ala yufuna bin nadri, mereka memenuhi dengan nadar-nadar. Wa qauli ta'ala wal yufu nudurahum, dan supaya mereka hendaknya mereka memenuhi nadar-nadar mereka. Wa qauli ta'ala wa minhum man ahadallaha, dan di antara mereka ada orang-orang yang membuat perjanjian kepada Allah. Wa qauli ta'ala wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan penuhilah dengan perjanjian pada Allah idza ahadtum, jika kalian telah melakukan perjanjian. Wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah setelah peneguhan sumpah-sumpah tersebut. Wali hadiits Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari, dan dengan sandaran hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari. Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah, pada setiap ghadir, pada setiap pengkhianat pada hari kiamat akan ada liwa'un, bendera. Yuqalu hadhi ghadratu fulanin, dan dikatakan ini adalah pengkhianatan fulan. Catatan kaki nomor 1, aku katakan, siapa? Abdul Qadir Al-Arnaud. Aku katakan lam yarwihi al-Bukhari bihadzal lafzi min hadisi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Bukhari tidak meriwayatkan dengan lafaz ini dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Kama dzakara al-muallifu, sebagaimana yang telah disebutkan al-muallif, penulis. Ya bedane karo awak dhewe kan sekedar maca berarti Bukhari ngono wis. Ini ndak ya jenenge pentahqiq. Wa inna ma huwa bihadzal lafzi inda Muslim, dan hanya saja dengan lafaz seperti yang disebutkan di atas itu adalah dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud. Fil jihadi wasyar babu tahrimil ghadar, wa lafdhu indal Bukhari, dan lafaz dalam riwayat Bukhari dari hadisnya Abdullah ibn Mas'ud dan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, babu ismil ghadir lil birri wal fajir. Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Qala ahaduma yungsabu. Wa qala al-akhar yura yaumal qiyamah yu'rafu bihi. Dalam riwayat Imam Bukhari lafadznya likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Qala ahaduma yunsabu. Ahaduma maksudnya siapa ini? Siapa Mas Alvin? Salah seorang di antara keduanya mengatakan yunsabu, ditegakkan. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya berkata yura yaumal qiyamah yu'rafu bihi, dilihat pada hari kiamat, yu'rafu bihi, dikenal dengannya. Wa wa indal Bukhari min hadisi Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu bil lafzi, kalau lafaz dari Abdullah ibn Umar, yang tadi Abdullah ibn Mas'ud, yang sekarang Abdullah ibn Umar dengan lafaz innal ghadir yurfa'u lahu liwa'un yaumal qiyamah, sungguhnya seorang pengkhianat pada hari kiamat akan diangkat baginya satu bendera. Yuqalu hadhi ghudratu fulanin ibni fulanin, akan dikatakan ini adalah pengkhianatan si fulan bin fulan. Wa wa kadzalika inda Muslim min hadisi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dalam riwayat Imam Muslim dari hadisnya Abdullah ibn Umar lafadznya sama. Paham ya? Yang masih belum paham, qala ahaduma yunsabu wa qala al-akhar yura yaumal qiyamah yurafu bihi. Jadi yang disebutkan di atas tadi adalah lafadznya siapa? Lafadznya Abdullah ibn Mas'ud, riwayat Imam Muslim yang disebutkan di atas, ya. Kan sudah disebutkan di awal, lam yarwihi al-Bukhari bihadzal lafadz. Jadi yang disebutkan mu'alif itu lafadznya Imam Muslim.
Wa hadits Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu ma fi sahihaini arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan. Dan hadisnya Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu dalam kitab As-Sahihaini, 4 perkara man kunna fihi, yang barang siapa 4 perkara tersebut terdapat padanya, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah seorang munafik tulen. Wa man kanat fi khoslatun minhunna, dan siapa saja satu sifat ada pada seseorang dari 4 perkara tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha, maka pada dirinya itu ada satu sifat dari sifat-sifat nifak sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan jika dia membuat perjanjian ghadara, dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza khasama fajara, dan jika khasama dia fajara, berbuat fajir. Nifak itu ada 2 macam, masih ingat? Apa Mas Randy? Apa itu nifak i'tiqadi? Yudhirul Islam wa yubtinu, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Terus yang nifak al-amali memiliki 4 tanda ini, diantaranya nifak i'tiqadi mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nifak i'tiqadi tidak mengeluarkan. Nifak i'tiqadi hanya terdapat pada orang-orang munafik tulen. Adapun nifak i'tiqadi bisa jadi terdapat nifak amali bisa jadi terdapat pada seorang mukmin. Apa nek masalah utang ya. Sesuk ya. Sesuk nih sampai hilang. Dulu pernah lewat hadis kok. Seorang yang berniat utang kemudian tidak membayarnya, tidak berniat untuk membayarnya, maka kehidupannya akan susah. Pernah lewat? Orang punya utang, dia tidak niat membayarnya, maka kehidupannya akan susah. Ya ada juga. Makanya orang-orang Indonesia itu banyakkan susah. Lah anggere njupuk montor, njupuk mobil terus dijual STNK kanan, utang ora dilunasi to. Akeh sing uripe susah. Allahu a'lam. Wa hadis Uqbah ibni Amir al-Juhani. Wa Uqbah ibnu Amir al-Juhani, footnote catatan kaki, amirun minas sahabah. Hadra Fatha Misra ma'a Umar ibn al-As wa kana syuja'an faqihan syairan qari'an minar rumati. Uqbah ibnu Amir al-Juhani mengikuti peperangan ketika memerangi Mesir bersama Amr ibn al-As, dan beliau adalah syuja'an, seorang pemberani, faqihan, seorang faqih, syairan, ahlu syair, qari'an, ahlu qari, Al-Quran, minar rumati. Apa ini rumati? Pemana? Jamak romin. Oh gitu ya. Qari'an minar rumati, termasuk pemanah. Tuwfiya bi Misra sanata 58 Hijriah radhiyallahu anhu. Beliau diwafatkan tahun 58 Hijriah radhiyallahu anhu. Fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, inna haqqa asyuruti an yufa bihi ma istakhlaftum bihi al-furuja. Sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah sesuatu yang dengannya kalian menghalalkan al-furuja, kemaluan. Catatan kaki nomor 4. Wa dha mahmulun ala syurutin la tunafi muqtadhan nikah. Dan ini dibawa pada syarat-syarat yang tidak menafikan tuntutan dari menikah. Bal takunu min muqtadiyatihi wa maqasidihi.
Bahkan keberadaan syarat-syarat tersebut termasuk dari tuntutan-tuntutan dan tujuan-tujuan nikah. Kastiratil usrah bil ma'ruf, seperti pensyaratan usrah bergaul dengan ma'ruf, wal infaqi 'alaiha wa kiswatiha wa suknaha bil ma'ruf, dan memberikan infak pada perempuan, memberikan pakaiannya dan tempat tinggal dengan ma'ruf, yang ma'ruf sesuai adat kebiasaan suatu tempat. Wa alla yuksara fi syai'in min huquqiha wa annaha la takhruju min baitihi illa bi'idnih wa la ta'dhanu fi baitihi illa bi'idnih wa la tatasarrafu fi mata'ihi illa biridahu wa nahwi dzalika. Dan tidak terbatas pada sesuatu dari hak-hak perempuan tersebut, dan tidak membatasi dari hak-haknya si istri dari sesuatu pun. Terus setelahnya itu maksudnya gimana? Berarti ini termasuk disyaratkan kan? Kowe nek dadi bojoku aja metu ke omah kecuali izinku. Izin karo aku, dapat izin dari aku. Otomatis kalau sudah nikah, kalau mau keluar izin karo suamine gitu. Tanpa disyaratkan, tanpa dilafadzkan. Wa ana la takhruju min baitihi illa bi idnih. Dan dia perempuan itu tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi min baitihi ya. Nah sekarang kalau suaminya ikut ke rumahnya perempuan, min baitiha. Melu ora tuane. Nggih. Wala ta'dzanu fi baiti illa bi idzni, dan tidak mengizinkan masuk seorang pun masuk pada dalam rumah suami kecuali dengan izin suami. Wala tatasarrafu fi mata'i illa bi ridahu, dan tidak menggunakan harta suami kecuali dengan ridho suami dan yang semisalnya. Kemudian jika seandainya ada pertanyaan, seorang akhwat mensyaratkan, saya mau dinikahi dengan syarat kamu nanti tinggal di rumah saya karena saya anak terakhir, anak perempuan satu-satunya. Ngono kuwi syaratnya termasuk wajib dipenuhi apa termasuk syarat-syarat yang menyalahi aturan? Hadisnya Aisyah, kullu syartin batilun. Semua syarat adalah batil. Terus nafate piye? Pertanyaannya aku mau. Nana akhwat mensyaratkan seperti itu piye? Mas Haris. Belum mengalami, kita tahu. Larap mengalami udah dipelajari di sini ya. Saking anak mama, jadi gak pengen pisah karo orang tuane. Pokoknya kudu nek kene. Oh. Tapi jawabane. Aduh. Berarti nek dikai pertanyaan akhwat ngono engko kitabe tak buka esuk ngono, syarat iku mau. Aku gelem dinikahi tapi aja dipoligami. Iku mumpung ana kok. Syaratnya kok menyalahi aturan ini. Poligami untuk iki kok nyarati rantok piye? PR ya. Jika ada gimana kalau ada seorang akhwat mensyaratkan seperti itu? Harus dipenuhi apa enggak? Asalisu wa salasuna min syu'abil iman. Yang ke-33 dari cabang-cabang keimanan, ta'didu ni'amillahi azza wa jalla wa ma yajibu min syukriha. Menghitung nikmat-nikmat Allah dan segala sesuatu yang wajib dari mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Fi nuskhi al-madbu'ah, dalam nasah yang dicetak, ta'addudu ni'amillah, berbilang-bilangnya nikmat-nikmat Allah. Wa ma asbatuhu min makhtutati syu'abil iman, dan apa yang aku tetapkan adalah dari tulisan tangan makhtutat syu'abul iman. Apa perbedaannya ta'didun sama ta'addudu? Master kabeh no. Apa Mas Haris perbedaannya ta'didun sama ta'addudun? Tak ada. Yang asim yang mana? Ta'didu, muta'addi. Ta'didu fi'il madinya addada.
Kalau ta'addudu, ta'addada. Ditunjuk dari mana berbeda ya? Lazim sama muta'addi. Ta'didu ni'amillahi azza wa jalla wa ma yajibu min syukriha. Liqauli ta'ala qul alhamdulillah. Dengan sandaran ucapan Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Alhamdu itu pengagungan disertai alhamdu itu pujian disertai dengan pengagungan. Wa qauli ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah la tuhsuha, kalian itu pasti tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa qauli ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan adapun dari nikmat-nikmat Rabbmu fahadits, maka utarakanlah. Adapun dengan nikmat-nikmat Rabbmu maka hadis, beritahukanlah. Tapi tetap menjaga nikmat apa? Tetap menjaga niat. Karena perbedaannya kayaknya tipis antara menghabarkan nikmat-nikmat Allah dengan pamer. Ya. Awalnya zaman-zaman sekarang. Tetap menjaga niat. Wa qauli ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni, maka ingatlah padaku, adkurkum, maka aku mengingat kalian, washkuruli, dan bersyukurlah padaku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuri aku. Wa ghairi dzalika mimma manna Allah taala ala ibadihi wa dzakkarahum biha fi kitabihi, dan selainnya dari segala sesuatu yang Allah telah mengkaruniakan atas hamba-hambanya, wa dzakkarahum, dan Allah telah mengingatkannya dengan nikmat-nikmat tersebut dalam kitabnya. Wali hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu fi Shahihil Bukhari, dan dengan sandaran hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari, qala kana Rasulullah alaihi salatu wasallam, adalah Nabi, kana itu maknanya senantiasa. Rasulullah alaihi salatu wasallam idza akhadha matja'ahu, beliau mengambil tempat berbaringnya minal laili, di malam hari, beliau mengatakan bismika amutu wa ahya. Tidak ada Allahumma-nya. Nanti dicek ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya, kan itu biasanya. Dalam Hisnul Muslim disebutkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Allah alam kalau ada lafaz yang lainnya tanpa ada penyebutan Allahumma. Wa idza istaiqadha, dan jika terbangun, qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku. Ini juga dhamirnya berbeda dengan yang biasa digunakan ya. Ahyani biasanya ahyana. Ba'dama amatani, setelah engkau mewafatkan aku, wa ilahi nusyur, dan hanya kepadanya lah an-nusyur, pengumpulan. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.